tu'assir Rabbi tammin bil khair, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Maghfirah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyempurnakan ibadah puasa di tahun ini, dan kita berdoa agar kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah, beberapa kali ada event dengan tema merajut ukhuwah. Pada tanggal 9 Maret yang lalu di Mapolda Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Polisian Daerah Jawa Timur menggelar doa bersama dan istighosah. Temanya adalah merajut harmoni kebangsaan menyongsong bulan suci Ramadan tahun 2024 atau 1445 Hijriah tanggal 9. Hari ini di Gerahadi kantor Gubernur Jawa Timur juga menyelenggarakan tausiah bahasanya dan doa menyambut Ramadan dengan tema merajut ukhuwah untuk Jatim berkah. Di tempat-tempat yang lain, menurut berbagai laporan dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, itu juga dihimbau melaksanakan hal yang sama. Topik besarnya adalah merajut ukhuwah. Di sini kemudian menggelitik ada pertanyaan, kenapa kok kemudian ukhuwahnya harus dirajut? Saya sempat bertanya seperti itu, baik kepada PJ Gubernur maupun pada Kapolda maupun pejabat Forkopimda yang lain. Ternyata ada ketakutan dan kekhawatiran pasca pemilihan umum 14 Februari yang lalu, umat ini akan tercerai-berai, banyak faksi karena perbedaan pilihan. Itu kekhawatirannya. Juga ada kekhawatiran karena di media sosial begitu luar biasa saling ejek, saling hujat, saling cela antara yang satu dengan yang lainnya, yang ini dapat menyulut dan memicu konflik-konflik horizontal. Ternyata inilah yang menjadi kekhawatiran dari forum pimpinan daerah. Mengapa kok kemudian menggelar doa bersama dan istighosah yang topiknya hampir sama, yaitu merajut harmoni kebangsaan, yang satunya merajut ukhuwah menyongsong bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Terlebih lagi kemarin mengawali Ramadan, sebagian masyarakat kita berbeda.
ada yang sudah mulai tanggal 10 Maret, ada yang baru tanggal 11 Maret mengawali sholat taraweh. Dan Masjid Al-Maghfirah niki Bapak Ibu sekalian, ini taraweh yang keberapa nih Pak? Yang ketiga. Berarti mengawalinya tanggal 11 nih, hari Senin. Nggih, hari Senin nggih. Hari Senin. Hari Senin apa Selasa? Tarawehnya hari Senin. Mulai puasanya Selasa. Karena perbedaan sebenarnya hitungannya sama. Hitungannya menggunakan metode hisab hakiki. Cuma kriterianya yang berbeda. Yang tanggal 10 sudah taraweh itu menggunakan kriteria namanya wujudul hilal. Ya. Wujudul hilal itu Bapak Ibu sekalian, ketika matahari huruf itu posisi hilal itu sudah di atas ufuk walaupun 0, sekian derajat. Itu dikatakan hilal sudah tampak. Itu merupakan kriteria wujudul hilal. Dengan sama menggunakan metode hisab hakiki namanya. Nah kalau hitung-hitungan ini memang dasarnya adalah Al-Quran. Ru'yatul hilal juga Al-Quran, hisab juga Al-Quran. Kalau ru'yah itu tadi sebagaimana dibaca oleh imam kita, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan pada tahun itu, pada bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Maka Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Fa in humma alaikum, dan apabila hilal itu tertutup oleh awan atau tidak terlihat, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka genapkanlah bilangan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, ini. Maka kemarin ketika Kementerian Agama ya, itu menyebarkan tim ru'yat di 135 titik ketika sidang isbat tanggal 10 itu, tidak satu pun melihat hilal karena posisi hilal saat itu sesuai hitungan hisab ya, pada tanggal 10 Maret 2024 atau tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah, ijtima akhir bulan Sya'ban atau konjungsi. Ya, konjungsi itu posisi antara matahari, bumi dan bulan itu segaris lurus, satu garis lurus. Itu terjadi menurut hitungan hisab itu pukul 16.07 menit 04 detik. Ketika matahari huruf itu tenggelam ya, maka posisi hilal menurut hitungan hisab itu posisinya 0,7 derajat, 0,7 derajat, tidak sampai 1 derajat, paling tinggi 0,7 derajat. Hitungan hisab seperti itu. Maka otomatis ketika tim ru'yah melihat ini tidak akan terlihat. Tapi dengan menggunakan kriteria wujudul hilal, hilal sudah dikatakan wujud karena di atas ufuk walaupun 0,7 derajat, 0,7 derajat, tidak sampai 1 derajat. Itu hilal dikatakan wujud. Tapi yang satunya menggunakan kriteria imkanur ru'yah namanya Pak. Visibilitas hilal. Hilal itu bisa dilihat menurut kriteria imkanur ru'yah terbaru. Yang terbaru ini dirumuskan oleh menteri-menteri agama yang tergabung dalam MABIM istilahnya. MABIM itu adalah Menteri Agama Brunei, ya, Indonesia, Malaysia, dan Singapura karena negara ini berada pada satu matlak. Kriteria MABIM mengatakan, menyepakati Menteri Agama ini di negara-negara ini, itu imkanur ru'yah, visibilitas hilal itu bisa dilihat kalau ketinggiannya minimal 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak antara matahari dan hilal ketika tenggelam itu minimal 6,3 derajat. Maka dengan kriteria ini hampir mustahil hilal itu dilihat.
Maka terjadilah perbedaan kriteria yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam mengawali Ramadan tahun ini. Tapi insya Allah hari rayanya sama, karena menurut hitungan hisab ya, hari raya atau akhir bulan Ramadan itu, ijtima akhir bulan Ramadan itu posisi hilal sudah berada pada ketinggian 5 derajat sampai 7 derajat. Artinya sudah tinggi dan sangat mungkin untuk dilihat. Insya Allah lebarannya sama. Tapi yang terpenting dari kekhawatiran tersebut adalah bagaimana umat Islam ini harus senantiasa berpegang pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah yang kokoh, terlebih di bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang amat istimewa dan mulia. Maka dari itu kita semuanya harus berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi duhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira, hilangkan permusuhan, hilangkan perbedaan, bidukhuli Ramadan, akan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Dengan syarat yaitu gembira. Bagaimana cara gembira? Lah niki penting. Orang yang gembira itu hatinya seneng, Bapak Ibu sekalian, pikirannya seneng. Tidak ada tuh yang namanya gontok-gontokan, tidak ada tuh yang namanya saling menghina, saling mengejek, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Tentu ini harus kita jaga bersama kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah. Maka dari itu, apa kriteria gembira itu? Kriteria gembira itu adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan senantiasa berbuat kebaikan. Lah, monggo saat ini kita buat schedule, buat jadwal. Mumpung Ramadan masih hari ketiga, kita buat jadwal besok atau saat inilah, sekarang, mulai sekarang setelah terawih, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan? Ini apa yang dilakukan setelah ini? Tadarus sampai jam berapa? Kemudian istirahat sampai jam berapa? Misalkan jam 2 bangun, apa yang dilakukan? Memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Ini yang harus dilakukan. Itu namanya gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu selesai sahur, apa yang dilakukan? Sambil menunggu sholat subuh, kita zikir, kita baca Al-Quran. Setelah sholat subuh, kita ta'allum, mungkin ada majelis-majelis ilmiah seperti ini. Kemudian setelah itu mungkin kita istirahat sebentar, baru kemudian melaksanakan aktivitas dan kewajiban sebagai seorang mukmin untuk bekerja. Misalkan dalam bekerja itu apa yang dilakukan? Semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah. Itulah yang namanya farihah bidukhuli Ramadan. Jangan sampai kita menyesal. Mengapa kita menyesal? Ketika bulan suci Ramadan berlalu, bulan Ramadan sudah berganti Syawal, tidak ada amal kebaikan satupun dari yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu adalah orang yang sangat rugi, karena di bulan Ramadan inilah amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah dengan nilai yang tidak terhingga. Kalau di bulan-bulan yang lain, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, kullu 'amali ibni Adam yudha'afu bi'isrin ila 700 dhi'fin. Jadi setiap amal ibadah anak Adam di hari-hari biasa, ya, itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, katanya Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Seperti apa balasan amal yang kita lakukan dibalas oleh Allah? Tentu hanya Allah yang maha mengetahui. Kalau kita itu melaksanakan ibadah puasa beserta amal-amal kebajikan ketika Ramadan,
itu dengan ikhlas hanya karena Allah. Maka dari itu Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan hanya karena mengharapkan ridha dan pertolongan dari Allah, harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang senada dikatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan sholat malam, imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Bapak Ibu sekalian kita bisa memaksimalkannya, karena di bulan inilah bulan yang amat mulia dan amat agung, yang sayang sekali apabila disia-siakan hanya karena sekedar perbedaan pilihan pada musim pemilu kemarin, atau karena hanya perbedaan dalam mengawali puasa, sehingga kita selalu dihantui dengan perbedaan-perbedaan itu. Gunakanlah momentum ini untuk merajut ukhuwah, untuk merajut persatuan, agar hati kita menjadi bersih, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.